Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Nadia Alif Fadesyana dengan NIM F108223101 dari kelas 1A PPAPK. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPS SD. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu social study dan apa itu social sciences. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari social study. Social study merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, ilmu biografi untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Social study adalah studi yang memberikan pemahaman tentang cara-cara manusia hidup, tentang kebutuhan dasar manusia, dan kegiatan-kegiatan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. 1. Social studies merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial. 2. Dikembangkan untuk memenuhi tingkat pendidikan pada persekolahan. Yang ketiga, aspek dari masing-masing ilmu sosial perlu diseleksi sesuai dengan tujuan. Definisi social study menurut Edgar Bruce Wesley atau Bard dan Sermis, the social studies are the social sciences simplified for pedagogical purpose, yang artinya social studies yaitu ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pengertian awal social studies yaitu sebagai turunan dari ilmu-ilmu sosial disiplin dikembangkan untuk tujuan pendidikan dalam bidang-bidang ilmu sosial yang harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tradisi social studies. Jika dilihat dari visi misi social studies menurut studies dapat dikembangkan ke dalam 3 bar, yaitu tradisi social studies. Yang pertama yaitu social studies taught as citizenship transmission, yaitu ilmu sosial yang terintegritas sebagai ilmu kewarganegaraan. Tujuan tradisi ini adalah untuk mengembangkan warga negara yang baik sesuai dengan norma yang telah diterima secara baku dalam negaranya. Lalu yang kedua adalah social studies taught as social sciences, yaitu ilmu sosial sebagai disiplin ilmu yang terpisah. Tujuan tradisi ini adalah untuk pengembangan karakter warga negara yang baik yang ditandai oleh kemampuannya dalam melihat dan mengatasi masalah-masalah sosial dan personal dengan menggunakan visi dan cara kerja ilmuwan sosial. Yang ketiga yaitu social studies taught as reflective inquiry, yaitu ilmu sosial sebagai ladang ilmu pengetahuan yang bersifat melatih kepekaan terhadap gejala sosial yang terjadi di sekitar. Tujuan tradisi ini adalah memuaskan perhatian pada pengembangan karakter warga negara yang baik dengan ciri pokoknya mampu mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan membahas munculnya gerakan The New Social Study. Tahun 1960, muncul suatu gerakan akademis yang mendasar dalam pendidikan, yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu revolusi dalam social studies yang dikenal sebagai gerakan The New Social Studies. Ditegaskan pula oleh Bard dan kawan-kawan pada tahun 1940 sampai 1960 terjadi tarik-menarik antara dua visi social studies, yaitu gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial citizenship education dan gerakan yang menginginkan pemisahan berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi social studies education. Pada tahun 1955, terjadi terobosan besar dalam dunia social studies, yaitu invasi Maurice Hahn dan Lawrence Metcalfe yang melihat cara baru dalam mengkaitkan
pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan citizenship education. Disiplin ilmu sosial sangat berguna dalam memberikan fakta serta teori dan konsep dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta untuk melatih keterampilan reflective thinking, yaitu berpikir tanpa direncanakan atau berpikir kritis. Gerakan The New Social Studies menjadi pilar perkembangan Social Studies pada tahun 1960. Titik tolaknya dari kesimpulan bahwa Social Studies sebelumnya dinilai sangat tidak efektif dan dalam mengajarkan dan mempengaruhi perubahan sikap. Maka, para ahli sosial dan sejarawan bersatu dan merumuskan social studies ke tingkat higher level of intellectual pursuit. Pada 1960-an tercatat adanya perubahan dari kegiatan disiplin akademik yang terpisah-pisah dalam upaya untuk mencari hubungan interdisipliner. Pada tahun 1970, terjadi perkembangan social studies dalam perkembangan kurikulum persekolahan, yaitu perkembangan dari dua gerakan social studies dan citizenship education. Yang bertolak belakang dari basic human activities. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan social study atau ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran ini membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan sosial, keterampilan sosial, serta kepedulian sosial sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diungkap oleh Ahmadi dan Amrit pada tahun 2011 dalam Wahyuni dan Pamujo, bahwa mata pelajaran ini diarahkan agar peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab, serta menjadi warga dunia yang cinta damai. Jika kita merujuk lebih jauh perkembangan PIPS pada kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia, Sapria menerangkan terdapat beberapa periode perkembangan PIPS dalam kurikulum pendidikan Indonesia sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964. Pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1964, istilah IPS belum dikenal di Indonesia. Namun, pembelajaran yang dimiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk pada definisi social studies menurut Edgar Wesley. Pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, civics, koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, dan mata pembelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah. Yang kedua, pendidikan IPS pada kurikulum 1964 dan 1968. Perubahan ini pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia, meskipun istilah IPS pada kurun waktu itu belum dikenal. Lalu yang ketiga, IPS pada kurikulum 1975 dan 1984. Sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam sistem kurikulum di Indonesia. Lalu berikutnya yang keempat, pendidikan IPS pada kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, mata pembelajaran IPS mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Khusus untuk IPS SD, materi pembelajaran dibagi atas 2 bagian, yakni materi sejarah pengetahuan sosial. Materi pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi, dan politik atau pemerintahan, sedangkan cakupan materi sejarah meliputi sejarah lokal dan nasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan siswa dan keterampilan dasar yang akan digunakan dalam kehidupannya serta meningkatkan rasa nasionalisme dari peristiwa masa lalu hingga masa sekarang agar para siswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kelima, pendidikan IPS dalam Permendiknas. Pada tahun 2003 disahkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sistem kurikulum di Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang mewajibkan IPS sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia, telah menjadikan kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh. Hal ini sekaligus menjawab sebagian keraguan dan kekhawatiran yang pernah dialami oleh para akademisi dan para praktisi IPS di berbagai lembaga pendidikan pada saat sebelum lahirnya undang-undang. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai perkembangan social studies di Indonesia. Setelah saya selesai menjelaskan apa itu social studies, berikutnya saya akan menjelaskan apa itu social sciences. Saya akan menjelaskan apa itu social sciences. Kata sosial memiliki arti sosial dan sciences yang berarti ilmu. Social sciences memiliki arti ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari semua aspek kehidupan masyarakat, masalah dalam masyarakat, dan juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Menurut Nursid Sumatmaja, ilmu sosial yaitu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ahmad Sanusi, ilmu sosial adalah ilmu yang terdiri dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang bertaraf akademik dan dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Semakin lanjut, maka semakin ilmiah. Berikutnya saya akan menjelaskan cabang-cabang ilmu sosial. Yang pertama ada antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Lalu yang kedua ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai fenomena kehidupan masyarakat atau penduduk. Yang ketiga, ilmu komunikasi, yaitu ilmu yang mempelajari proses-proses komunikasi individu, baik itu antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Yang keempat, ada ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang ada untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam kehidupannya. Yang kelima, ada ilmu pendidikan, yaitu interaksi yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik merupakan hal penting dan harus dipelajari, memecahkan permasalahan yang ada sehingga manusia akan memperoleh kehidupan yang lebih merdeka dan lebih sejahtera. Yang keenam, ada geografi, merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bumi dan seisinya. Di dalamnya, geografi juga mempelajari berbagai macam fenomena alam yang terjadi di sekitarnya. Lalu, yang ketujuh yaitu adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia sejak pertama kali ada hingga saat ini terus dipelajari. Lalu yang kedelapan yaitu ilmu politik. Ilmu yang mempelajari bagaimana jalannya kekuasaan dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan bisa bersifat antara warga negara yang satu dengan lainnya, warga dengan negaranya, maupun negara dengan negara lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar social sciences. Pada dasarnya, konsep dasar ilmu sosial meliputi yang pertama,
Proses sosial yang berisi faktor intraestetik dan ekstraestetik. Proses sosial adalah hubungan atau pertemuan individu dengan individu ataupun dengan kelompok yang kemudian melakukan hubungan dan membentuk sebuah sistem dan menciptakan sebuah perubahan. Proses sosial dapat pula diartikan sebagai upaya individu atau masyarakat saling memberi pengaruh secara timbal balik terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial pada dasarnya bentuk lain dari proses sosial. Kunci dari semua kehidupan sosial itu terdiri pada interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak akan melahirkan kehidupan kebersamaan dan tidak juga menghasilkan perubahan. Yang ketiga ada kontak sosial. Kontak sosial adalah interaksi atau hubungan yang terbangun adanya lawan komunikasi, di mana mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Terdapat kontak fisik dan kontak tidak langsung. Lalu yang berikutnya ada komunikasi. Komunikasi yaitu adalah salah satu syarat interaksi sosial yang harus ada. Jadi, yang dimaksud dengan komunikasi adalah upaya individu atau kelompok menyampaikan dan menerima pesan dari orang lain. Tentu saja bentuk dari komunikasi ini pun beragam. Ada berbentuk gagasan ataupun ide yang bertujuan untuk memberikan pengaruh satu sama lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan ilmu sosial. Dalam perkembangan sejarah, ilmu sosial tumbuh dari filsafat moral. Ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, geografi sosial, sejarah, bahkan politik. Pada awalnya, istilah ilmu sosial tidak diterima di kalangan akademis, terutama di Inggris. Ilmu sosial hanya sering dipakai untuk mendefinisikan sosiologi atau teori sosial sintetis. Ilmu sejarah memang suatu praktik yang sudah berlangsung lama, dan terminologi sejarah juga sangatlah kuno. Dilanjut ilmu ekonomi, bersamaan dengan itu pada abad ke-19 juga berkembang muncul disiplin ilmu sosiologi. Fase selanjutnya berkembang ilmu politik, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai ilmu sosial menurut beberapa tokoh, kenyataannya ilmu sosial mengarah pada pemahaman yang sama bahwa ilmu sosial mempelajari perilaku dan aktivitas sosial dalam kehidupan di masyarakat. Perkembangan ilmu sosial di Indonesia dapat terbilang cepat dan selalu mengalami perkembangan pemikiran dan pandangan-pandangan baru perihal permasalahan-permasalahan yang ada. Menurut Mestika Z, untuk meruntut dan memudahkan pemahaman mengenai perkembangan ilmu sosial, maka perkembangan ilmu sosial dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase embrionik, sejak zaman kolonial. Yang kedua, fase developmentalis, sejak 1950 sampai Orde Baru, dan fase kontemporer. Nah, pada fase kontemporer pada tahun 1970 hingga 1980-an, semakin banyak ilmuwan dari lulusan ilmu sosial dari berbagai dunia. Lompatan besar ilmu sosial di Indonesia ini berpengaruh pada perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Secara kuantitas dapat dilihat dengan munculnya berbagai perguruan tinggi yang membuka jurusan atau program studi ilmu sosial. Pada awal 1970-an, setidaknya terdapat 74 fakultas ilmu sosial dan kebudayaan. Perkembangan jumlah institusi akademik ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan penelitian dan penerapan ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Berbagai lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang menjadi pusat pengkajian ilmu sosial mulai berkembang dengan mantap pada awal 1970-an seperti lembaga pendidikan, penelitian, dan pengembangan ekonomi sosial. Sangat penting peranannya dalam perkembangan ilmu sosial di Indonesia.
Nah, setelah membahas apa itu social study dan social sciences, kita akan membahas apa itu hubungan dari social sciences dan social study dan apa perbedaan dari keduanya. Baik, hubungan ilmu pengetahuan sosial atau social study dan dengan ilmu-ilmu sosial atau social sciences adalah bahwa ilmu pengetahuan sosial bersumber pada ilmu-ilmu sosial, atau dapat dikatakan ilmu pengetahuan sosial mengambil bahannya dari ilmu-ilmu sosial baik berupa konsep, pengetahuan, maupun teori. Ilmu-ilmu sosial yang perlu dalam rangka pengajaran ilmu pengetahuan sosial terbatas pada ilmu-ilmu yang dianggap sesuai dengan pengetahuan dan perkembangan anak didik. Tidak semua ilmu-ilmu sosial diturunkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial, tergantung pada tingkat pendidikan dan tingkat kematangan berpikir siswa. Secara singkat, di sini dikemukakan bahwa letak perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari levelnya, ilmu-ilmu sosial diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan di tingkat sekolah. Lalu yang kedua, dilihat dari scope dan size-nya ilmu-ilmu sosial jauh lebih luas dibanding ilmu pengetahuan sosial. Lalu yang ketiga, dilihat dari level of difficulty-nya, ilmu-ilmu sosial menyelidiki aneka ragam human relationship yang serba kompleks dan seringkali berhubungan dengan hal-hal yang abstrak dan data-data, konsep-konsep, dan generalisasi yang serba sulit. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial, konsep dan generalisasi perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh para peserta didik. Yang keempat, dilihat dari purpose-nya, ilmu-ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman BASK atau Behavior, Attitude, Skill, dan Knowledge. Yang kelima, dilihat dari approach. Pendekatan ilmu-ilmu sosial adalah bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat interdisipliner. Baik, itulah sekian penjelasan saya tentang social study dan social sciences beserta hubungannya dan perbedaannya. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.